Terima kasih banyak pemirsa masih setia di dialog para kita di iNews Jayapura. Baik, sesuai janji saya akan membahas terkait anggaran pemirsa. Baik, mungkin saya akan ke Pak Wali Kota Jayapura. Baik, Pak Wali, kira-kira berapa sih yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jayapura untuk penanganan COVID-19 ini? Dan bahkan tadi Ibu Dokter mengatakan satu orang saja membutuhkan jutaan untuk mengeluarkan anggaran. Padahal setahu kami ini ribuan setiap saat pemerintah daerah menghadapi masyarakatnya. Seperti apa Pak? Silakan. Sebelum saya menjawab anggaran yang dibutuhkan oleh penanganan COVID-19 di wilayah kota, saya memberikan apresiasi kepada tim gugus kota, di mana pemerintah kota memilih salah satu hotel berbintang untuk menginapkan masyarakat saya di kota Jayapura. Jumlahnya 200 lebih orang yang kita inapkan. Yang sembuh itu 153 orang. Itu yang kami inapkan di Hotel Yasmin. Ya. Dan itu ditangani oleh dokter spesialis jantung, dokter spesialis paru, dan dokter anak. Dan dibantu juga dokter umum dari pemerintah kota, dan juga perawat dari pemerintah kota, dan juga ada dokter yang dibantukan dari Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Dan tingkat kesembuhannya sangat luar biasa yang kita inapkan di Hotel Said dan Muspako. Yang mereka lakukan di sana ya, itu mereka tidak, yang saya amati, mereka tidak pakai baju kayak astronot, tapi mereka melayani dengan kasih, dengan menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, sehingga pendekatan mereka yang disebut dengan 3S, sapa, sentuh, dan senyum, itu mereka lakukan dengan baik. Dan juga ada pembinaan rohani, ada ustadz yang datang untuk memberikan penguatan rohani, ada pendeta yang datang untuk menguatkan penguatan rohani, dan juga mereka berolahraga, dan mereka berjemur panas, juga makan 3 kali, dan juga ada vitamin yang diberikan oleh tim dokter, dan juga buah yang diberikan oleh tim dokter. Jadi saya namakan itu bukan hotel tapi rumah sehat bagi warga saya. Saya tidak memilih dia itu pendatang atau itu dia orang Papua, tapi dia adalah rakyat saya yang perlu saya tolong dan saya selamatkan. Karena keselamatan adalah di atas segala-galanya. Dan manusia dia punya hak asasi yang tertinggi. Maka itu saya sebagai kepala wilayah, penanganan COVID ini betul-betul kita tangani dengan baik supaya dia sehat dan dia sukacita. Dan untuk melakukan penegakan hukum, karena saya lihat ada ada PDP, ada ODP, ada OTG. Tapi satu yang di kota Jayapura adalah OKB. Apa itu OKB? Orang kepala batu. Maka pemerintah kota telah mengeluarkan peraturan wali kota nomor 19 tahun 2020 tentang masker. Dan kemarin kami telah mengkajinya secara ilmiah, dan hari ini mereka rapat untuk melakukan justisi masker di wilayah kota Jayapura. Itu untuk orang perorangan, untuk perekonomian di kota, dan juga dunia usaha, juga untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Kalau orang perorangan ada sanksi, yaitu sanksi sosial. Mereka harus membersihkan kota dengan luasan yang telah ditentukan dan tempat yang telah ditentukan, dan juga dan kita belum melakukan denda, baru sanksi tertulis dan sanksi sosial yang kita lakukan. Juga di mal-mal yang ada di kota Jayapura, juga perkantoran, dan juga
kendaraan roda 2 dan roda 4. Setelah kita diminta oleh SK3 Menteri, kita melakukan refocusing anggaran dan relokasi anggaran, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah kota, dan dana kita untuk penanganan COVID-19 adalah 23 miliar lebih. Dan puji Tuhan kami dibantu oleh pemerintah Provinsi Papua 4 miliar. Bukan hanya kita menangani orang yang terpapar virus ini, tapi juga orang yang terkena dampak ekonomi itu. Maka kita memberikan bantuan sembako kepada masyarakat. Kalau orang dia sakit, 2, dia sembuh atau dia meninggal. Kalau dari masalah ekonomi juga, kalau dia lapar bisa meninggal juga. Jadi jumlah kita di kota Jayapura ini penduduknya adalah 422.063 jiwa. Hasil rapid test kita itu sudah mencapai 4,3%. Yang kita melakukan rapid test massal dan masif di wilayah kota Jayapura. Dari dana kita memang sangat-sangat terbatas. Yang kita nampung saja di Hotel Said itu kita membayar hotel itu 3 miliar lebih. Belum lagi makannya, vitaminnya, buahnya, tenaga medisnya itu saya hargai mereka yang awalnya itu 5,9 juta dan untuk perawatnya 2,5 juta. Sekarang saya lagi menghitung untuk saya menaikkan insentif para dokter, untuk dokternya itu 5 juta, 9 juta, dan untuk perawatnya itu 5 juta. Itu saya baru mengkaji, kalau dana kita cukup, maka saya akan naikkan insentif, karena mereka ini bekerja dengan risiko tinggi, karena mereka meninggalkan istri, suami, dan anak-anak mereka. Sehingga saya berusaha nanti sampai saya lihat kalau dana kita sangat menipis, maka pelayanan kita di hotel itu akan sampai tanggal 10 Juli nanti. Karena kita sudah tidak mampu lagi menangani membayar hotel yang begitu. Maka saya minta Bapak Wakil Gubernur untuk mendorong kita, membantu kita dengan dana. Dan puji Tuhan kemarin kita Vkom dan beliau bersedia untuk membantu pemerintah kota dalam penanganan COVID-19. Dan kami sudah bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan dia siap untuk membantu 13 puskesmas di kota Jayapura dengan dokternya dan juga dengan biayanya, karena 13 puskesmas akan dijadikan ujung tombak pelayanan untuk penanganan COVID-19 di wilayah kota Jayapura. Terima kasih untuk Bapak Wakil Gubernur dan juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Pak, selain dari dinasnya yang membawahi Bapak sendiri, apakah ada anggaran-anggaran dari luar, mungkin dari pihak ketiga atau dari pihak swasta, mungkin membantu pemerintah kota? Ya, untuk bantuan dana Kementerian Kota dalam penanganan COVID ini tidak ada. Hanya dari dunia usaha dan juga pihak ketiga, itu mereka membantu APD untuk kita serahkan kepada beberapa rumah sakit dan juga kepada 13 puskesmas yang ada di kota Jayapura. Mereka membantu kita dengan alat pelindung diri. Ada maskernya, juga ada memberikan alat rapid testnya dari pusat maupun dari khusus yang ada di kota Jayapura. Baik Pak, selain alat kesehatan Pak yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan beserta relasinya, apakah ada anggaran disiapkan untuk kehidupan berlanjut buat masyarakat seperti sembako atau segala macam yang notabene-nya terkena dampak dari COVID ini? Seperti apa Pak, bisa dijelaskan? Ya, kita telah melakukan realokasi anggaran di tingkat pemerintah kota, dan itu digunakan untuk 3 hal tadi saya sampaikan. Yang pertama untuk penanganan COVID, yang kedua penanganan dampak ekonomi, yang ketiga jaring pengamanan sosial. Dan dari dana 23 miliar itu kita bagi habis. Sekian untuk penanganan kesehatan, yang kedua dampak ekonomi, yang ketiga jaring pengamanan sosial.
Dan untuk sembako itu kita paketnya sama dari tingkat kota, distrik, kelurahan, kampung. Yaitu ada beras 10 kilo, ada super mie, ada minyak goreng, ada telur, ada gula, dan juga ada daun teh. Itu semua sama yang kita berikan kepada masyarakat. Kita sudah berikan kepada masyarakat dan juga bantuan dari Kementerian Sosial Pusat. Ya, di Kota Jayapura 6.754 satu kakak itu mendapatkan 200.000 rupiah. Itu kami sudah salurkan. Datanglah juga bantuan dari pusat lewat Bank Mandiri 4.448. Itu juga kami sudah salurkan. Juga dari Pindakop ada 1.000 paket sembako yang kita sebarkan kepada masyarakat Kota Jayapura. Juga dari Dinas Sosial dan juga khusus untuk petugas kebersihan kota. Ya, itu ditangani langsung oleh Dinas Badan Lingkungan Hidup. Itu juga selama 3 bulan kita memberikan sembako kepada mereka. Untuk guru-guru yang dirumahkan, satu orang saya kasih 250. Itu sekitar 2.000 guru honor yang ada di Kota Jayapura. Itu yang kita berikan kepada mereka karena mereka ini kena dampak itu. Dan juga jadi pengembangan sosial ada rumah makan, ada kafe yang awalnya 4 orang karena dampak ekonomi 2 orang ini dirumahkan. Itu juga kita bantu lewat Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura. Para petugas-petugas yang dirumahkan itu kita bantu lewat Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura. Asrama itu sekitar 75 asrama itu kita bantu di Kota Jayapura. Yang saya lihat, yang saya amati, ini ada tumpang tindih pembagian sembako di beberapa di kota dan kabupaten. Ya, provinsi juga memberikan sembako. Harusnya itu melalui satu pintu. Karena data itu ada pada Perindak Kota dan juga Dinas Sosial Kota. Mungkin kita akan bagi untuk penanganan bantuan ke paguyuban, bantuan ke asrama-asrama itu ditangani oleh provinsi. Biar kota yang tangani masyarakatnya saja. Ini kan sekarang kan sudah amburadul. Ada satu contoh, satu keluarga itu dia bisa dapat sembako 4. Sebelah tetangganya 0. Nah, ini kan tidak pemerataan dalam penanganan sembako di Kota Jayapura. Baik, Pak Wali Kota, apakah sudah pernah dibicarakan oleh pemerintah provinsi sehingga hal tersebut tidak terjadi lagi, Pak? Ya, kami lewat Sikom, kami sudah melakukan koordinasi dengan baik sehingga ke depannya ini dalam tahap-tahap berikut kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam pemberian sembako kepada masyarakat. Rencananya ini sampai bulan keberapa ke depan, Pak? Kita belum melihat wabah ini akan berakhir kapan. Baik, tapi sudah ada persiapan yang dilakukan pemerintah di tingkat kampung dan distrik ada tahap pertama penyerahan sembako, ada tahap kedua, nanti ada tahap-tahap berikutnya. Baik, saya ke Ibu Dokter. Bu Dokter, bagaimana komunikasi Anda sampai ke tingkat kelurahan terkait yang aturan yang sudah ditetapkan oleh Pak Wali Kota kita ini seperti apa, Pak, Ibu? Mengenai kerjasama kami dengan RT RW yang lurah. Jadi kalau data muncul, kami karena tidak mungkin memantau, jadi itu baik ke puskesmas maupun ke lurah. Lurah biasa bertanya, Bu, penambahan kami itu alamatnya di mana? Nah, seperti itu. Jadi kami serahkan data ke lurah, nanti lurah bersama RT RW akan menyerahkan bantuan kepada keluarga yang terdampak yang kena COVID ini. Sementara pasiennya akan kita bawa ke rumah sakit atau sekarang kita juga yang tanpa gejala kita rawat di rumah sehat yang kata Pak Wali tadi, kita rawat di sana. Jadi itu kerjasama kita sampai ke lurah, kepala kampung. Kemudian dalam pembagian logistik, ya, jadi logistik APD tadi bukan saja ternyata petugas kesehatan yang menggunakan. Nah, kami di rumah sehat itu yang mengantar makanan pegawai hotel itu menggunakan APD level 3. Jadi ya puji Tuhan mereka kita swab nggak ada yang positif petugas hotel kita.
Kemudian untuk APD pun juga diminta oleh tenaga di kelurahan kampung, juga minta untuk mereka melakukan desinfeksi. Jadi kita siapkan juga, tapi memang tidak banyak karena sebenarnya mereka hanya membutuhkan ya kalau baju yang bisa safety buat mereka tidak tercemar, terkontaminasi dengan desinfektan itu. Kami juga mendapat bantuan sprayer. Jadi untuk desinfeksi, untuk baik alatnya maupun bahannya dari mitra kerja kami UNICEF, itu pun juga kami distribusi selain ke puskesmas, juga kami berikan ke beberapa kelurahan kampung yang meminta. Memang kerjasama ini tadi Pak Wali sampaikan bahwa ada 4 Pokja. Jadi kami Pokja penanganan yang menangani mulai dari ODP sampai dengan pemulasaran jenazah di rumah sakit, karena yang menangani pemakamannya adalah Dinas PUPR. Kemudian Pokja pencegahan itu melakukan desinfeksi ke rumah-rumah yang terkena COVID maupun secara massal di sekeliling rumah itu. Kemudian juga membagikan masker itu Pokja pencegahan itu sampai ke kelurahan kampung itu. Kemudian Pokja penegakan hukum pengamanan yang kita sudah lihat ya, penjagaan di beberapa wilayah-wilayah. Kemudian Pokja publikasi ya, tentunya sosialisasi ini, melakukan sosialisasi dan publikasi. Memang kami kerja bersama-sama supaya bisa sampai dirasakan di masyarakat, walaupun memang mungkin masih ada juga yang masyarakat belum paham ya, tentu itu pekerjaan kami ke depan terus. Oke Dok. Dok, wilayah Kota Jayapura itu cukup luas, bahkan sampai ke perbatasan. Komunikasinya seperti apa Dok? Dan informasinya dari Pak Wali Kota tadi ada beberapa hotel berbintang yang memang khusus disewakan untuk pasien COVID-19 ini. Kira-kira seperti apa Bu? Apakah ada rumah sakit atau puskesmas memang dikhususkan untuk daerah-daerah yang jangkauannya cukup jauh? Seperti apa Bu Dokter? Iya. Di dalam penanganan pasien kita itu ada namanya pemantauan. Nah, pemantauan orang dalam pemantauan itu adalah orang yang pernah kontak dengan orang yang COVID positif. Nah, itu dilakukan oleh puskesmas dan tim surveillance di puskesmas untuk mengawasi mereka. Dan ke 13 puskesmas kita dan juga 1 PKR ya, analis kita sudah dilatih. Kami dibantu oleh Labkesda untuk melatih seluruh analis petugas kami yang di puskesmas ini untuk melakukan pemeriksaan rapid dan juga untuk bisa swab mereka untuk PCR. Nah, itu juga sudah dilakukan. Nah, jadi bagaimana komunikasi kami dengan sampai ke masyarakat kita di Kota Jayapura, puji Tuhan kan kita tidak terlalu sulit sebenarnya dengan byphone ya. Jadi karena internet kita juga bagus, memang hanya sebagian yang seperti di Kampung Koyakoso itu ya memang, dan juga di Buper sini kan juga agak terhambat sedikit signalnya. Nah, bagaimana komunikasi kita? Nah, untuk tempat-tempat yang sulit, nah itu teman-teman puskesmas turun untuk memberikan sosialisasi dan juga penanganan. Bagaimana dengan hotel? Ya, kasus kita melebihi kapasitas rumah sakit yang ada. 7 rumah sakit yang ada di Kota Jayapura dengan rumah sakit jiwa 1 ya kepake juga. Kemudian hotel kapasitasnya 223 itu dengan 2 hotel itu. Namun juga tidak mampu menampung kasus kita, sudah kita ketahui 650. Nah, ini juga kita dibantu dengan Polsek AB untuk tahanan ya. Jadi memang kita memanfaatkan. Nah, kedepannya bagaimana? Kita akan dalam situasi new normal,
kita akan lebih meningkatkan kapasitas puskesmas untuk melakukan bisa penanganan pasien COVID positif yang tanpa gejala di rumah. Jadi kita lakukan isolasi mandiri di rumah dan kita obati. Nah, itulah yang nantinya kita akan turun dengan bantuan tenaga dokter dari dinas provinsi dan juga ada tenaga volunteer yang dari sarjana kedokteran yang kita juga dibantu oleh dinas provinsi. Jadi memang harus berbagai upaya harus kita lakukan. Baik dok, tim peneliti saja belum bisa memprediksi kapan akan berakhirnya COVID-19 ini penularannya. Nah, apakah ada persiapan-persiapan ke depan di mana tiap hari bertambah pasien dan akan membludaknya pasien-pasien COVID-19 ini? Apakah ada mungkin perencanaan ke depan akan dibuat di bangunan mana, apa segala macam? Silakan Ibu Dokter. Ya, kita berharap tidak sampai membludak ya, tapi bagaimanapun kita tetap prepare. Jadi kita punya rumah sakit juga yang mudah-mudahan tahun ini bisa kita operasionalkan, Rumah Sakit Muara Tami. Kemarin sebenarnya kami rancang untuk bisa menampung sekitar 90-an pasien, namun memang masih terkendala anggaran. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan bantuan anggaran sehingga kita bisa mempercepat pemanfaatan rumah sakit itu. Namun demikian kita berharap memperbaiki sistem rujukan sehingga yang OTG, orang tanpa gejala, ya pasien COVID tanpa gejala kita tangani oleh puskesmas dengan mendapatkan obat tentunya, dan yang benar-benar ditangani di rumah sakit itu adalah pasien yang bergejala sedang dan berat. Jadi kita berharap kita dengan gejala tanpa gejala dan ringan itu bisa kita tangani puskesmas begitu. Baik dok, pemirsa jangan kemana-mana, saya akan kembali beserta dua narasumber saya dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini.